ya Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdi khairan fataha lahu ghufla qalbih wa ja'ala fihi al-yaqin wa sidq wa ja'ala qalbahu wa'yan lima salaka fih wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu sadiqan wa khaliqatuhu mustaqimatan wa ja'ala udhunahu sami'atan wa aynahu basiratan. Rawahu Syekh an Abi Dzar. Dalam hadis selanjutnya Nabi bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan ada pada hambanya, maka Allah akan buka kunci atau gembok yang membungkam dan membungkus hatinya, yang selama ini menutup hati kita, sehingga hati kita nggak mau dengerin nasihat, sehingga hati kita merasa paling benar, sehingga hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, sehingga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah menginginkan kebaikan ada pada hambanya, Allah buka tuh. Wa ja'ala fihil yakin wa sidqa, dan Allah tanamkan setelah Allah buka itu kunci yang mengunci hatinya, Allah tanamkan di dalam hatinya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi Muhammad, keyakinan kepada ibadah, keyakinan untuk beramal soleh ditanamkan dalam hatinya. Wa sidqa, dan Allah tanamkan dalam hatinya kejujuran, Allah tanamkan ketulusan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ibadah niatnya ikhlas karena Allah, jangan karena pengen dipuji orang, namanya riya, pengen dilihat orang. Kalau dilihat orang sholatnya rajin, kalau enggak dilihat orang sholatnya sejadi-jadinya. Kadang-kadang kalau sholat sunnah di masjid rajin banget dia, tapi kalau di rumah nggak pernah sholat sunnah. Kenapa? Karena di masjid kan kelihatan orang. Wa ja'ala qalbahu wahyan lima salaka fih, dan hatinya itu Allah jadikan sebagai apa? Sebagai tempat untuk memonitor segala gerak-gerik dia. Jadi hatinya menginginkan kebaikan, maka seluruh anggota tubuhnya akan melakukan kebaikan. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan Allah jadikan hatinya selamat dari penyakit hati. Kalau Allah pengen kebaikan ada pada hambanya, maka Allah bersihkan hatinya dari penyakit hati. Wa lisanahu sadiqan, dan Allah jadikan hamba tersebut lisannya jujur, tidak berdusta, bukan orang munafik yang kalau bicara dia dusta, kalau bicara tidak sesuai dengan perbuatan dan perilakunya. Kalau seseorang sudah sekali berbohong, pasti akan ada kebohongan setelahnya, dan nanti lama-kelamaan akan hobi dengan kebohongan, sehingga dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kadzaban, sebagai pendusta, dan orang lain pun tidak akan mempercayai ucapannya walaupun dia benar. Wa khaliqatuhu mustaqimah la uzunahu sami'atan, dan Allah jadikan telinganya selalu mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Maknanya mendengarkan di sini bukan cuma didengar doang, tapi dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa ainahu basiratan, dan Allah jadikan matanya dapat terbuka untuk melihat sesuatu dan mengambil pelajaran darinya. Karena banyak orang yang punya mata tapi matanya buta. Tiap ada orang meninggal ikut nyolatin jenazah, tiap ada orang meninggal ikut nguburin jenazah, tapi matanya buta, nggak melihat bahwa di situ ada pelajaran buat kita yang hidup. Kita nanti akan disolatkan dan kita juga akan diantarkan ke dalam kubur kita, sama seperti orang yang kita solatkan dan kita antarkan ke kuburnya. Mata kita ini selama ini tertutup. Makanya berapa banyak orang yang matanya sehat secara fisik tapi hatinya tertutup. Karena apa? Karena terhalang dengan yang namanya nafsu dan syahwat. Dan inilah yang menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Karena terhalangnya hati kita dengan syahwat, terhalangnya hati kita dengan hijab yang namanya nafsu. Maka bersihkan nafsu dan syahwat ini agar nanti akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Khairil bariyah ya Rasulullah.